Bismillahirrahmanirrahim. Kawin bareng. Betapa hidup ini menjadi indah. Manakala setiap orang ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Cinta yang kita timang bersama ini, wahai kekasihku, terlalu sangat indah. Karena aku selalu ingin membahagiakan dirimu. Dan engkau selalu ingin membahagiakan diriku. Apalagi bila ditambah dengan jiwa besar yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Pasti kita berada di puncak kebahagiaan. Kebesaran jiwa, siap untuk memaafkan segala kesalahan orang lain, tanpa menyisakan dendam dan kebencian kepada siapapun, adalah sebuah perjalanan panjang, mengenali kehidupan, sehingga tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Selanjutnya, kehidupan ini semakin indah lagi ketika hati kita menyimpan kejujuran, mengaku bersalah, serta segera meminta maaf. Seperti dulu aku pernah menegurmu tentang sesuatu, lalu engkau tidak membantah sedikit pun. Sehingga aku dapat mengerti sendiri bahwa engkau telah menyadari arti akan kesalahan yang engkau lakukan. Sesungguhnya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuat dirimu terguncang, kecuali pikiranmu sendiri. Tetapi aku yakin engkau memiliki kemampuan untuk menolak pikiran-pikiranmu sendiri. Seseorang yang memiliki kekurangan dalam dirinya selalu merendahkan dirimu. Itu sangat wajar sekali. Karena setiap orang yang punya kekurangan selalu saja merasa kurang. Termasuk kurang mampu melihat sesuatu dengan sebenarnya. Dulu, jiwamu pernah terguncang. Hampir saja engkau melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Karena engkau menduga ada perempuan lain yang aku cintai. Aku sangat mengerti betapa sakit hatimu ketika engkau mengetahui orang yang engkau cintai ternyata mencintai orang lain. Ternyata itu semua terjadi karena salah konklusi. Lalu kita akhiri dengan saling memaafkan. Setelah kesalahpahaman dapat kita selesaikan, selanjutnya aku sangat merasakan. Ternyata senyumanmu semakin indah dan gelak tawamu semakin memukau. Aku merasakan sendiri, seolah otakku mengirim sinyal-sinyal, sehingga membuat hatiku menari dan menyanyi dengan riang gembira. Kemudian tentang keluh kesahmu,
bahwa milieu di sekitarmu tidak pernah memberikan rasa nyaman. Menurut pendapatku, seharusnya engkau segera menarik diri dan memutuskan hubungan dalam bentuk apapun dan dengan siapapun. Daripada berkelamaan yang hanya selalu membuat dirimu sedih dan gelisah, silih berganti dan berulang-ulang. Bila engkau tetap bertahan tinggal di tempat itu, akan membuat kesehatan jiwamu semakin terganggu. Sehingga pergi menjauh dari lingkungan seperti itu adalah merupakan pilihan terbaik. Menurut pengamatanku, jiwamu yang sangat periang tiba-tiba berubah menjadi sangat sensitif. Engkau tiba-tiba menangis hanya karena mendengar suatu kata-kata yang sederhana sekali. Dapat dipastikan adalah karena mungkin sudah terlalu lama menanggung beban berat, sehingga engkau sangat membutuhkan seseorang yang bersedia memeluk dirimu dengan tulus ikhlas dan siap mendengarkan dengan penuh pengertian terhadap apapun yang bergejolak dalam sanubarimu. Perlu engkau ketahui, wahai kekasihku, bahwasanya tangisan itu muncul sebagai akibat dari reaksi yang bersifat otomatis untuk meringankan tekanan pada jiwamu. Pada umumnya, gejala seperti itu terlihat pada seseorang yang punya kepribadian sensitif, tetapi selalu berusaha ingin tampil kuat dan perkasa. Terkadang kita terpaksa harus tutup mulut, tidak perlu banyak bicara dengan siapapun yang kita cintai. Bukan karena ingin menunjukkan sikap sombong, melainkan karena kita merasakan bahwa keberadaan kita di tengah-tengah mereka tidak punya arti apa-apa. Memang ada sebagian dari teman-teman kita yang lihai membolak-balikan persoalan. Yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah ketika sedang terjadi perselisihan pendapat. Dalam hal ini, jangan sekali-kali mendukung mereka. Jangan memposisikan dirimu sebagai pihak yang bersalah dengan cara selalu mempersalahkan dirimu sendiri. Perbedaan pendapat adalah tanggung jawab bersama semua pihak. Bukan engkau pikul di atas pundakmu sendiri. Tetapi sebaliknya, wahai kekasihku, menangis akibat dari kegembiraan yang berlebihan adalah merupakan gerak refleks otomatis yang dilakukan otak untuk melindungi jaringan saraf supaya ketegangan dapat dikendurkan. Selanjutnya, sel-sel otak dapat dilindungi dan stroke otak dapat dihindari. Kebahagiaan yang kita bangun, wahai kekasihku, tidak mesti dihiasi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, berupa gelak dan tawa, melainkan cukup dengan kedamaian dan kemesraan. Semua orang sudah banyak tahu
Mereka orang-orang yang menghadapi depresi, kegelisahan, dan kesedihan. Adalah orang-orang yang cenderung banyak tertawa, tetapi juga mampu membahagiakan orang banyak. Banyak sekali para pelawak hidupnya kesepian dan menghadapi depresi berat. Juga perlu engkau sadari, dalam kehidupan ini selalu ada orang-orang yang tidak serasi dengan kepribadianmu. Sekalipun engkau telah berusaha terus-menerus merawat persahabatanmu bersama mereka, nanti di penghujungnya tidak akan lama lagi mereka akan meninggalkan dirimu. Dalam hal ini, tidak ada cara lain kecuali ikhlaskan saja, sudah. Reaksi apapun yang ditampilkan seseorang terhadap dirimu adalah merupakan refleksi dari apa yang sedang terjadi dari dalam dirinya dan perlakuan terhadap dirinya sendiri. Sehingga reaksi orang lain terhadap dirimu janganlah dijadikan alat penentu untuk menetapkan harga dirimu dan perspektif dirimu. Aku ingin merawat kebaikan hatimu dengan cara selalu memantau. Jangan sampai aku punya keinginan untuk menyakiti hati siapapun. Cetusmu tiba-tiba memecah kesepian, termasuk tutup mulut dan membisu serta mengelus dada ketika mendengar orang lain membicarakan masalah-masalah yang tidak senonoh. Tambahku lebih jauh. Dalam keadaan engkau mengerutkan keningmu seperti sedang berpikir berat, kulanjutkan lagi pembicaraanku. Engkau terlalu lebar membuka pintu gerbangmu, sehingga orang lain bisa masuk dengan leluasa dan menjelajah ruang-ruang privasimu. Sehingga akhirnya terjadi eksploitasi terhadap segala energimu. Sudah tahu orang itu sulit untuk diberikan pengertian, tetapi engkau terus memaksakan diri untuk terus berupaya. Bagaimana caranya supaya orang itu mau mengerti? Sehingga akhirnya engkau merasa lelah hati dan lelah pikiran. Itu pernah terjadi dulu. Sudah terlewati dan sudah selesai. Jangan biarkan apa yang sudah terjadi dapat mengurangi kebahagiaanmu di hari ini. Jangan sampai menimbulkan rasa cemas ketika engkau menatap masa depan. Jangan biarkan dirimu tergelang dalam kenangan masa lalu. Jalanilah hari ini dengan riang gembira. Hari-harimu terus berlalu dan tak akan kembali. Tiba-tiba aku tersadar. Setelah berlalu lama bicara padamu, layaknya seperti berkhotbah. Dan engkau hanya menunduk tanpa berkomentar. Juga aku tidak tahu apakah engkau mendengarkan ucapanku ataukah engkau sedang berpikir sendiri. Tiba-tiba engkau angkat bicara lagi. Walau bagaimanapun, aku merasa kecil hati karena engkau di kampung ini merupakan tokoh dan percontohan banyak orang. Itu mungkin anggapan orang, tetapi aku tidak merasa apa-apa. Bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa.
Tetapi sekalipun andaikan aku dijadikan percontohan, tidak mungkin aku biarkan diriku mendekam dalam penjara idealisme. Sikap siap menerima dengan segala suka hati atas segala kesalahan-kesalahanku adalah sangat penting dan sangat berguna untuk diriku sendiri. Demikian pula sebaliknya. Tidak mungkin aku akan menghamburkan umurku secara sia-sia hanya untuk mencari peluang dan kesempatan untuk membalas dendam terhadap orang yang telah menyakiti diriku. Lebih baik kubiarkan saja dan kuabaikan. Engkau mengangguk-angguk tanda mengerti, tetapi tidak memberi bantahan maupun tanggapan. Rasanya sangat sulit sekali, wahai kekasihku, ketika aku dinobatkan sebagai teladan bagi orang lain. Tidak ada yang dapat aku lakukan kecuali bagaimana aku berbuat baik terhadap diriku sendiri, merawat kenyamanan hatiku sendiri. Mungkin dengan cara itu aku mampu mengatasi berbagai macam kesulitan yang aku hadapi. Lalu selanjutnya aku mampu memberikan teladan yang baik untuk orang lain. Bersamaan dengan suara azan subuh yang berkumandang dari musola seberang jalan, engkau datang mengetuk pintu berulang-ulang. Langsung saja engkau memberitahukan bahwa kakak perempuanmu pergi dari rumah tanpa permisi. Setelah mendengar, aku akan datang melamarmu. Ya sudah, kalau begitu, lamaranku ditunda saja dulu, usulku. Sampai kapan? Tanyamu tak sabar. Sampai kakakmu menikah. Jawabku langsung saja. Kapan kakakku akan menikah? Tanyamu menyangkal. Suasana pagi hari yang dingin itu semakin beku. Kalau memang adatnya begitu, adik tidak boleh melangkahi kakak, ya kita hormati saja. Apa salahnya? Cetusku lagi. Lalu tiba-tiba muncul ide menjodohkan kakakku dengan kakak perempuanmu. Seketika itu engkau menolak, tetapi aku jelaskan bahwa kakakku sudah mapan menjadi pegawai di suatu perusahaan kecil dengan gaji yang cukup lumayan. Andaikan ada jodoh, kakakku setuju dengan kakak perempuanmu. Sebaiknya kita adakan pesta kawin bareng-bareng aja. Usulku kepadamu membuat matamu menjadi melotot. Indramayu 10/12/2023, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.